A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, hari Jumat ini merupakan hari Jumat ketiga pada bulan Ramadan. Tentu kita terus mengomentari tentang keistimewaan Ramadan, yang mana kita pun harus mengistimewakannya. Antara lain, Ramadan dikenal sebagai bulan maghfirah. Sudah kita ambil kamus Gofaro sama dengan Aslaha. Jadi bulan Ramadan adalah bulan islah, bulan perbaikan. Jadi dalam satu tahun ada satu bulan di sana penuh perbaikan, sehingga nanti meningkat kualitas pola pikirnya, perilakunya, ucapannya. Setelah itu nanti jalan lagi bulan yang biasa, datang lagi Ramadan, ditingkatkan lagi, sehingga selama hidup manusia meningkat terus. Tentu kalau kita berbicara hasanah fid dunya sangat berkaitan erat dengan hasanah fid dunya, sebab hasanah fid dunya harus melalui berbagai perbaikan dan perbaikan dari berbagai kekeliruan dan pelanggaran hidup. Tentu pada bulan Ramadan ini, khususnya di malam hari, di sana ada yang diistilahkan qiyam Ramadan, yaitu sebagai penjelmaan dari perintah wa minal laili fatahajjat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari tengah malam sampai menjelang sahur. Urusan nanti kaitannya dengan kesehatan, saya kira zaman sekarang ini sudah banyak yang menyelidiki dan menyatakan. Antara lain dengan laparnya orang sekian jam, itu nanti terjadi bahwa badan manusia yang terdiri dari berbagai sel-sel, di kala lapar itu sel yang lapar memakan sisa-sisa sel yang mati, sehingga sel-sel yang mati tidak menjadi racun sebab dimakan oleh sel yang lapar tadi. Akibatnya maka badan manusia jadi sehat, bebas dari kotoran-kotoran, sisa-sisa sel yang mati. Itu orang naturalis membahas. Ya tentunya di sini dibahas atau tidak tetap berlaku seperti itu. Atau orang membahas tentang sholat, misalkan gunanya dilihat dari sirkulasi darah, itu naturalis berbicara bahwa gerakan-gerakan sholat itu berpengaruh terhadap peredaran darah. Kalau dalam sujud, misalkan dalam sujudlah otak diberi aliran darah, yang di luar sujud tidak teraliri ke sana. Itu naturalis berbicara demikian. Jadi urusan itu sudah banyak dibicarakan, dan mungkin kalau sekarang juga banyak yang masuk Islam, kemungkinan karena makin banyak data-data tentang kebaikan dan kehebatan sunnah Rasul kalau dilakukan oleh manusia.
Kemudian kalau dilihat dari sholat malam itu sama dengan dikaitkan dengan inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'a wa aqwamu qila dalam surat Al-Jamil. Dalam kamus nasiatun itu al-qaumah ba'da naumah. Jadi bangun setelah tidur. Nah, itu dikatakan asyaddu wat'an. Lebih hebat kesannya, wat'annya, di mana kamus wat'an juga banyak, antara lain kalau wati'a ardol aduwi, memasuki wilayah musuh. Jadi kalau dikaitkan dengan asyaddu wat'an, kalau kamus memasuki wilayah musuh sama dengan apa yang ada dalam sholat ini masuk ke wilayah setan. Musuh ajan Allah kan setan. Dengan sholat masuk ke wilayah setan sama dengan lebih hebat masuknya ke wilayah setan sehingga setan menjadi tunduk. Atau juga ada agak sedikit pornografi ya. Mohon maaf. Pada wati'ah itu kalau wati'ah imro'atan artinya jamaah. Jamaah itu berjima, bersetubuh. Jadi kalau asyaddu wat'an berarti lebih bersetubuh dalam arti manusia dengan ilmu itu bukan dua tapi jadi satu. Jadi dibaca dalam sholat di waktu seperti itu antara orang dengan ilmu itu jadi satu. Ya tentunya di sini harus ayat-ayat yang dipahami kan. Ya bagaimana memahami ayat? Ya kita menyajikan pelajaran tentang ayat, tentang kamus dan sebagainya. Kita membahasnya. Kemudian wa aqwamu qila lebih tangguh. Kila itu masdar dari kola. Kola itu ada masdarnya kaulan, ada masdarnya kilan. Jadi omongan lebih tangguh di saat itu. Omongan apa? Omongan ayat Quran yang diucapkan oleh mulut sendiri. Jadi omongan kedengaran itu lebih aqwamu, lebih hebat, lebih tangguh kilan omongan. Itu kalau berbicara ayat Quran. Jadi artinya dengan waktu tahajud tengah malam sampai menjelang sahur itu waktu yang tepat untuk pemantapan ilmu. Dilihat dari ayat tadi. Kemudian kalau ini dihubungkan dengan la syarika lahu, kita sudah bahas syarikun itu sama dengan yang ikut campur, yang ikut serta. Lahunya lillah. La syarika lillah, tidak ada ikut serta kepada kebijakan Allah. Kalau dalam alam semesta tidak usah diragukan lagi, tidak ada yang turut bikin, tidak ada yang turut mengedarkan, tetapi begitu kehidupan manusia ada orang yang turut campur. Yang turut campur ini dengan kata la syarika lahu harus hilang. Kalau la syarika lahu diucapkan oleh mulut saya sama dengan jangan terpengaruh lagi oleh syarikun yang turut campur pada kebijakan Allah terhadap diri saya. Kalau dibaca oleh bapak-bapak dalam sholat la syarika lahu berarti bapak-bapak jangan terpengaruh lagi oleh yang turut campur dengan kebijakan Allah. Sehingga dengan ini maka selain Allah tidak turut campur, syarikun jamannya suraka yang dilambangkan dengan asnam, justru bismillahirrahmanirrahim kalau diucapkan sama dengan lepas dari bismil asnam. Bismi syarik atau bismi suraka lepas menjadi bismillahirrahmanirrahim.
Yang ujungnya nanti menjadi, kalau dalam surat Yasin, kekuasaan ada pada Allah mutlak, yang lain tidak turut campur. Pada kalimat apa? Biyadihi malakutu kulli syai'in, di surat Yasin terakhir. Biyadihi, pada kekuasaannya, sama dengan biyadillah malakutu, kerajaan besar, kulli syai'in, segala sesuatu. Kerajaan alam sudah jelas, itu tidak usah diurai lagi. Tapi nanti kerajaan perekonomian ada pada Allah, kerajaan pendidikan ada pada Allah, kerajaan dakwah ada pada Allah. Menuju ke sana, sehingga dengan demikian maka la syarika lahu wa bidzalika umirtu sangat memegang peran penting dalam doa iftitah, mengarahkan orang yang melakukan sholat sehingga tidak lagi terpengaruh oleh berbagai kebijakan-kebijakan selain kebijakan khalik, selain kebijakan pencipta. Dan Allah bukan saja pencipta, Allah juga Razik, pemberi rizki. Jadi manusia yang memberi rizki itu Allah, apa mukmin ataupun kafir, tetap saja Allah yang memberi rizki. Cuman kalau mukmin, rizki dari Allah itu mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang kami karuniakan mereka mengeluarkan anggaran. Untuk apa? Kalau orang Sunda kernyuguhan Allah. Bukan. Untuk apa? Untuk biaya hasanah di dunia, untuk kecerdasan, untuk berbagai macam, antara lain misalkan yang kita saksikan di sini dari mimma razaqnahum yunfikun, menghasilkan bangunan masjid, menghasilkan keramik, menghasilkan paping, menghasilkan pintu gerbang, menghasilkan itu ini. Itu dari mimma razaqnahum yunfikun. Dari mana mereka punya? Dari Allah. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun, mereka mengeluarkan anggaran. Kalau dari seseorang itu sedikit, dari satu orang sedikit, dari ratusan orang banyak dikit, dari ribuan banyak dikit, jadi besar. Sehingga dengan demikian maka ini semua diarahkan dari Allah rezekinya, sebagian dari sana untuk makan dia, untuk makan keluarga, kemudian juga sebagian untuk membiayai hasanah di dunia. Itu namanya terarah. Kalau itu sebagai laku perbuatan dalam hidup ini, kemudian ada poin untuk hasanah di dunia. Ingat, kalau mukmin itu poinnya 2, dengan untuk hasanah fil akhirah. Uang yang dikeluarkan untuk memberi dakwah di dunia, dia sendiri turut merasa enak di dalamnya karena dia bagian daripada orang-orang yang dakwah atau yang didakwahi. Dia turut dengan kehidupan cerdas, dia turut dengan kehidupan makmur, dia turut dengan kehidupan adil. Berikut nanti di akhirat ada wala ajrul akhirati khairun, imbalan akhirat lebih indah. Seperti apa lebih indahnya kita tidak tahu. Nanti aja di sana. Sulit memprediksi di sini tentang kehidupan akhirat.
Kemudian kalau dihubungkan dengan surat Luqman, surat 31 ya, ayat 30 dan 31. Di sana dinyatakan, alam tarau, apakah kalian tidak melihat secara ilmiah anallaha, bahwa sungguhnya Allah sahwaro, menundukkan lakum bagi kalian mafis samawati wa mafil ard, apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini, itu semua Allah tundukkan. Jadi mafis samawati wa mafil ard tidak akan melawan. Biji emas diambil dari tanah tidak akan berontak. Tanah mau dipakai nguruk bikin jalan tol tidak akan berontak. Air tidak akan demonstrasi, digunakan untuk kemakmuran. Sebab Allah sahhara lakum, tapi lakumnya semua. Kalau manusia makhluk alternatif, ada mukmin, ada kafir, masuk ke lakum di sini. Tidak di sini misalkan kalau air digunakan hanya untuk mukmin saja tunduk, kepada kafir melawan, enggak, sama aja. Nah, jadi dengan demikian maka seharusnya orang mukmin yang sadar dengan ayat ini lebih dulu berlomba untuk mengambil dari apa yang Allah tundukkan itu bagi diri mereka. Sebab tadi sakhara lakum, bagi kalian semua. Jadi kalau kecelek nanti keduluan orang lain, ya kalah kalau keduluan. Harusnya mukmin itu harus lebih pandai, lebih terampil dalam mencari, juga tidak ada gunanya, maka kita pun harus ikut sunnah Muhammad. Kalau sudah menaati sunnah Muhammad, man yuti'ir rasulah faqad atau Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul, maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Disinilah maka kembali lagi kita berbicara Qiyam Ramadan. Itu adalah satu teknis untuk memindahkan ayat Quran ke dalam diri kita. Itu Qiyam Ramadan. Bahan-bahannya sudah dipersiapkan pada bahan-bahan yang kita istilahkan hari ini bahan TC. Telekonferensi, ayatnya ditunjuk, kamusnya diberi, latihan bahasanya diberi, terjemahnya diberi untuk membantu, sehingga diharapkan dengan demikian ketangkap kandungan makna yang kaulan sa'ilah. Selain itu terbiasa dengan bahasa Quraisy, terbiasa dengan bahasa Quran, terbiasa dengan bahasa sholat. Di sanalah Qiyam Ramadan, sehingga bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan islah, bulan yang penuh perbaikan, sehingga tidak janggal kalau nanti menjelma hasanah fid dunya di suatu waktu, sebab orang-orangnya melakukan perbaikan terus menerus. Kemudian juga dilihat dari hadis, misalkan yang sering juga dan sudah kita katakan, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah, apabila Ramadan datang dibukalah pintu-pintu jannah, wa ugliqat atau wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu nar ditutup, wasupidatis sayatin atau wasulsilatis sayatin, setan-setan dibelenggu atau setan-setan dirantai. Dibukanya pintu jannah, dibukanya kehidupan saling kasih sayang oleh ayat Quran, asbahtum bi ni'mati ikhwanan.
Dibukanya pintu jannah, yaitu pintu kemakmuran, oleh ayat Quran, oleh kesediaan mukmin untuk mencari min fadlillah, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, itu perintahnya. Sehingga dari sana jadi bahan kemakmuran, jadi bahan kekayaan, dimanfaatkan untuk biaya hidupnya, untuk biaya keluarganya, berikut dengan mimma razaqnahum yunfikun, membiayai dakwah, membiayai hasanah di dunia. Jadi dibuka pintu jannah, pintu berbagai kebaikan dibuka oleh ayat Quran, sebab ayat Quran menjadi semangat dalam hidup. Kemudian guliqat abwabun nar, pintu-pintu nar ditutup, pintu-pintu ba'dukum li ba'din adu, kehidupan saling bermusuhan ditutup oleh ayat Quran, kehidupan saling dengki ditutup oleh ayat Quran, kehidupan fakir asyaitonu yang hidukumul fakro ditutup oleh ayat Quran, kehidupan hina dina duribat alimul zillatu aina masukifu ila bihablim minallah wa hablim minanas wa duribat alaihimul maskana, pintu-pintu kehinaan dan pintu kemiskinan ditutup oleh ayat Quran. Wasub pidati sayatin atau wasul silati sayatin, setan-setan dirantai, setan-setan dibelenggu oleh ayat Quran, sehingga tidak bisa lagi menipu orang yang mau hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Pembengkokan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil sayatin, tangan-tangan jahil sayatinnya dibelenggu oleh ayat Quran yang diturunkan pada qiyam Ramadan. Jadi dengan demikian maka pantas kalau nanti pada Idul Fitri dikemukakan, dikumandangkan takbir. Yang kita kenal takbir adalah tempik kemenangan. Berarti tempik kemenangan, siapa yang menang di sini? Allahu Akbar, yang menang Allah dengan ajaran ilmunya, dengan kebijakannya. Yang kalahnya, ya kita mengenal dalam Quran ada dua dakwah. Ada dakwah Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi. Ada dakwah setan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi kalau takbir itu tempik kemenangan, yang menang adalah kebijakan Allah, yang kalah kebijakan setan. Begitu dikumandangkan di mana-mana, sehingga dengan demikian maka muncullah berbagai semangat untuk hidup hasanah di dunia, dan memang selalu diminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya dengan mauna Allah, sebab pada Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkelanjutan pada ihdinas siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqim yang diminta, itulah hasanah di dunia yang mengakibatkan hasanah fil akhirah yang telah diberikan kepada para nabi. Alladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak mau siratal maghdubi 'alaihim, tidak mau siratal dhalin, dengan kata kategori, dengan kata-kata la. Jadi dengan demikian dari Al-Fatihah sudah kelihatan, dirinci pada surat panjang, disimpulkan pada surat pendek. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya apa yang perlu kita siapkan dalam hidup ini dalam hubungan semua sedang melangkah ke kuburan. Siapa yang melangkah ke kuburan itu yang tua-tua katanya. Ya kemana lagi kecuali ke kuburan. Yang muda aja sama itu, melangkahnya ke kuburan. Maka dari itu siap-siaplah berhadapan dengan periode akhirat. Tapi bersiap menghadap periode akhirat membangun hasanah di dunia. Jadi tidak akan terjadi nanti mementingkan kehidupan akhirat kemudian kebersihan tidak diperhatikan. Sebab an-nadhafatu minal iman. Tidak mungkin memperjuangkan akhirat misalkan masjid tidak dipelihara, tidak mungkin. Sebab hasanah fil akhirah itu jembatannya hasanah fil dunia. Tidak mungkin menghendaki hasanah fil akhirah dalam hidup ini kerjanya bertengkar melulu. Sebab tidak ada hasanah fil akhirah kalau tidak dijembatani oleh hasanah fil dunia. Maka dari itu bersiap-siap hadapi kuburan. Tapi nanti ada masalah yang di dalam hadis dikatakan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, terputuslah laku perbuatan. Illa min salasin, kecuali yang 3. Jadi berarti yang 3 ini layan kotimu, tidak terputus. Kalau amaluhu nanti in kotoa illa min salasin, ada yang tidak terputus, yang jalan terus. Orang yang meninggal tapi jalan terus keutuhan iman. Satu dengan shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang kemudian orangnya meninggal, sedekahnya enggak dikubur. Sedekahnya jalan terus, dimanfaatkan oleh yang hidup, dimanfaatkan untuk memelihara keutuhan iman sepanjang manusia ada di permukaan bumi ini. Kehendaknya begitu, arahnya ke sana. Jadi shadaqatun jariyatun ini enggak dikubur. 2 ilmun yuntafa'u bihi juga tidak dikubur. Maka rajin-rajinlah mengajar, maka rajin-rajinlah mentransfer ilmu, maka rajin-rajinlah memberi pengertian pada orang. Rajin-rajinlah hafalan dan pengertian ayat dipindahkan ke orang lain. Sebab ini tidak akan dikubur, masih jalan terus. Yang mengajarnya sudah dikubur, ilmunya jalan terus, dimanfaatkan oleh yang masih hidup. Kalau itu rekaman bisa diputar kembali, kalau itu tulisan bisa dilihat kembali. Kemudian awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh. Anak yang soleh ini kalau bapaknya meninggal, anaknya nggak dikubur. Yang dikubur itu yang bapaknya yang meninggal, anaknya nggak dikubur. Kalau waladin soleh secara umum, misalkan anak saya atau anak orang lain secara umum kan,
Nah, anak kan banyak. Coba itu juga didewasakan dengan ilmu sehingga begitu generasi tua sudah pada meninggal, generasi muda hilang dua terbilang. Jadi nanti malah makin banyak. Jadi 3 sektor ini yang perlu kita perhatikan. Antara lain misalkan kalau berbicara wakaf, ya wakaf itu Umar mewakafkan sebidang tanah kebun kurma sampai sekarang, dari masa Sayyidina Umar sampai sekarang itu masih ada, masih dimanfaatkan. Nah, jadi inilah antara lain permasalahan yang perlu kita persiapkan, dan itu mempersiapkan itu poin untuk akhirat. Yang apa yang mukmin gunakan dalam hidup ini, apakah itu belajar, apakah itu mengajar, apakah itu sedekah, apakah itu mendidik, itu semua poin untuk fid dunya hasanah, poin untuk fil akhirati hasanah. Titik keberhasilan yang akan dibawa di dunia ini dan dibawa di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian maka itulah saya kira kehidupan yang paling tinggi dalam peradaban manusia, membangun hasanah di dunia yang wabarakatuh, yang serba ilmiah, ilmunya tinggi, pandangannya tinggi, kemudian juga makmur. Itulah yang pantas, sehingga ini perlu diviralkan di masa sekarang, lakukan oleh diri, lakukan oleh orang lain, sehingga semua membangun kehidupan laku perbuatan baik. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.